Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Ada kemenangan, amin. Ada kemenangan, amin. Ada mukjizat, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan Bapak Saudara di dalam 1 Samuel 1. 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18. Kita akan bergantian membacakannya. Nanti ayat yang ke-18 kita bisa bersama-sama. Saya terlebih dahulu. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Silakan. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Bersama-sama 1, 2 ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia memakan dan mukanya tidak muram lagi. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Bapak saudara yang kekasih, Bapak Ibu, saudara sekalian bisa nanti baca di dalam 1 Samuel pasal 1 ini tentang lahirnya Samuel. Ya, saya tidak membahas tentang doa Bapak Ibu saudara, karena yang sering dibahas di sini adalah doa. Tetapi ada satu tema yang berbicara di hati saya. Begitu Bapak Gembala mengatakan saya yang menyampaikan firman pada hari ini. Maka dari ayat yang ke-12 dan ke-13 kita akan berbicara tentang hal itu hari ini. Saya bacakan kepada saudara ayatnya yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Dari ayat dikatakan, karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Dari kalimat ini saya mengangkat satu tema pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini, bergumul dalam keheningan. Saya mau membahas kepada kita Bapak Saudara, saya mau berbagi berkat tentang bergumul dalam keheningan. Dan itu tema pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini, bergumul dalam keheningan. Kenapa saya tertarik dengan pribadi Hana ini? Kita kenal bersama-sama Hana ini pada awal pernikahannya Bapak Ibu Saudara dengan Elkana. Tuhan izinkan ada berapa masa dikatakan, dicatat di dalam Alkitab, dikatakan Hana ini mandul. Lalu ada madunya Penina Bapak Ibu Saudara ketika dia tahu
ayatnya yang ke-8 itu. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Ada masa-masa dalam hidup seorang Hana merasakan kesedihan, merasakan satu pergumulan yang berat, Bapak Ibu Saudara, ya. Madunya mengkhianatinya. Ada satu tekanan mungkin di sekitarnya, orang-orang mulai mengata-ngatai Hana. Begitulah keadaan yang dia alami. Tetapi pada masa itu, pada saat mereka mempersembahkan korban, Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke rumah Tuhan. Dia pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban bersama dengan keluarganya. Tetapi menarik buat saya dikatakan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Tidak ada suara. Saya katakan ini, Pak, luar biasa. Ada satu kebenaran, ada satu contoh dalam Alkitab. Kita bisa belajar bersama-sama tentang pribadinya wanita yang namanya Hana. Ada Hana di sini? Nanti sore ya. Oh, Saudara, jadi Hana ini benar-benar wanita yang luar biasa, ya. Wanita yang luar biasa. Pada saat jiwanya tertekan, pada saat jiwanya gundah gulana, dia tidak mengeluarkan suara. Dia tidak berteriak-teriak, "Oi, sakit banget!" gitu. Tetapi dikatakan dengan pedih hati, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Imam Eli itu bisa salah menilai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada di masa-masa pergumulan yang berat hari-hari ini, ada satu contoh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah engkau bergumul di dalam keheningan di dalam Tuhan. Biarlah engkau dan saya memilih untuk tetap diam dalam hadirat Tuhan. Ada masanya sebuah masalah kita boleh bercerita, tetapi ada juga masanya sebuah masalah hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Katakan amin. Jadi tidak semua masalah dalam hidup mesti diumbar, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua pergumulan dalam kehidupan kita orang lain satu RT mesti tahu. Ada masanya di mana cukup engkau bergumul di hadapan Tuhan saja. Bergumul dalam keheningan. Haleluya. Untuk bergumul di dalam keheningan ini tidak terjadi begitu saja. Saya yakin dan percaya Hana memiliki apa yang dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Dia memiliki. Boleh dipencelik di dalam Yohanes 30 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dan Yesaya 30 ayat 15. 1, 2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada beberapa poin. Dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, bertobat. Haleluya. Mari kita memiliki hati yang bertobat. Bertobat ini pastinya bergumul terlebih dahulu dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika akan datang di hadirat Tuhan, enggak langsung dia minta anak, Bapak Saudara. Sekalipun doanya tidak ditulis, dirincikan di sini. Tetapi saya yakin dan percaya dia bergumul kepada Tuhan. Pasti dia minta ampun terlebih dahulu. Lalu dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Nah ini tadi yang dikatakan diam. Ada kalanya dalam hidup ini Tuhan menuntut engkau dan saya diam saja. Diam. Pada saat kanan kiri mulai goncang ganjing, saudara. Pada saat ada badai, ada riang-riang dalam hidup kita. Kalau Tuhan hari ini menuntut engkau dan saya diam, maka pilihlah untuk diam. Tidak usah banyak ngomong. Ada kalanya kita nggak usah membela diri, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun
benar adanya. Tetapi kalau engkau dan saya dituntut oleh Tuhan untuk memilih Dia, maka engkau dan saya harus taat. Katakan, itulah orang yang bertobat. Itulah orang yang bertobat. Diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang. Ini kadang-kala jiwa ini harus diperintahkan, tenang. Jiwaku tenang. Pada saat engkau dan saya ada masalah, kira-kira jiwa ini tenang enggak, saudara? Atau udah panik duluan? Kebanyakan kita kalau ada masalah panik duluan. Padahal firman Tuhan berkata, tinggal tenang. Tenang. Sama-sama berkata, tenang. Harus tenang. Tidak usah hidup. Dalam tinggal tenang dan percaya. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam seluruh pergumulan hidup kita, tenang dan percaya bahwa Allah ada di sana. Dia melihat penderitaan kita. Amin. Dia melihat kesusahan kita. Dia melihat penderitaan kita. Tetapi Tuhan berfirman hari ini, diingatkan kepada kita, tenang dan percaya. Karena kenapa? Orang yang tenang dan percaya pasti kuat. Amin. Dia percaya, tenang, sehingga engkau dan saya kuat. Bergumulah dalam keheningan. Bergumulah kepada Tuhan dalam keheningan. Jangan dalam keributan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga engkau dan saya tidak kecewa kepada Tuhan. Amin. Ini adalah bentuk kerendahan hati kita, bahwa saya tahu dalam seluruh pergumulan hidupku ada Tuhan bersamaku. Amin. Tadi nyanyian pertama kita luar biasa, Bapak Ibu Saudara, saya dilawat oleh Tuhan, bukan karena firman ini, tetapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu Engkau. Hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Tuhan yang kami nanti-nantikan dalam setiap ibadah kami. Berjumpalah secara pribadi dengan Tuhan di dalam keheningan jiwa, bergumulah kepada Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 6 ayat 6 itu, di sana ada perintah Tuhan Yesus sendiri tentang hal berdoa. Matius 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ada kalanya kita dalam ibadah berdoa secara bersama-sama, berdoa syafaat. Tetapi ada satu masa di mana kita harus bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Itu makanya firman Tuhan ini dikatakan, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ini berbicara ada waktu khusus dalam hidup kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya ibadah di tiap minggu, Bapak Ibu Saudara, atau bergumul di gereja. Engkau dan saya juga harus punya waktu khusus di dalam Tuhan. Artinya hanya berdua saja. Haleluya. Karena kenapa? Kalau hanya berdua saja biasanya itu lebih terbuka, Bapak Ibu Saudara. Lebih bebas kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, betul? Nah, saya tahu jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini, apakah masihkah kita memiliki waktu-waktu yang khusus secara pribadi dengan Tuhan? Adakah di luar daripada hari Minggu ini engkau bangun mesbah secara pribadi? Di luar daripada doa mesbah keluarga? Ya, kalau mesbah keluarga bersama dengan suami, istri, anak-anak. Tetapi Tuhan membawa kita lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Engkau secara pribadi harus berjuang
Haleluya. Karena kenapa? Di dalam perjumpaan yang khusus, maka saya akan percaya ada juga urapan yang khusus, ada berkat yang khusus, kadang-kadang ada pernyataan demi pernyataan yang khusus kepadamu dan kepada saya. Kenapa kadang kalau orang panik ketika mengalami sebuah masalah? Karena tidak ada tuntunan, karena tidak ada firman, karena tidak kuat jiwanya, langsung terguncang. Mari perbanyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Perbanyak waktu kita berdiam diri. Jangan perbanyak untuk hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jangan lebih banyak kita menonton TV daripada kita bergumul di hadapan Tuhan. Berdoa pagi saja sudah seperti balapan. Tuhan terima kasih ya berkati kami hari ini sertai kami. Berkat ya Tuhan, amin. Paling tidak dia klaim Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, amin. Ini bukan waktu khusus, Bapak Ibu Saudara. Ini namanya doa memperalat Tuhan. Haleluya. Adakah kau dan saya hari-hari ini bergumul secara pribadi dengan Tuhan? Amin. Amin. Baru satu yang menjawab amin. Haleluya. Biarlah kita mulai hari ini mulai berpikir jam berapa kira-kira saya. Karena kalau saudara memperhatikan Daniel, kehidupan Daniel, paling tidak 3 kali dalam sehari dia naik ke loteng, saudara, yang mengarah ke Yerusalem. Pada saat nyawa Daniel terancam oleh buah singa sekalipun, dia hanya diminta kompromi selama 30 hari. Tetapi Daniel tidak melakukan itu. Daniel tidak kompromi dengan itu. Dia memilih melakukan kebiasaannya, berdoa kepada Tuhan, bergumul di dalam keheningan jiwanya. 3 kali sehari dia naik loteng yang mengarah kepada Yerusalem, sekalipun ancamannya buah singa. Dan dia akhirnya diluputkan oleh Tuhan. Itu dahsyat kuasa di dalam perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada kelepasan, ada mukjizat, ada kuasa. Katakan amin. Jangan abaikan waktu berdua dengan Tuhan. Haleluya, Bapak Saudara. Gereja Tuhan harus bangkit di dalam doa. Gereja Tuhan harus berbangkit di dalam persekutuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga hidup kekristenan kita tidak gini-gini aja. Sedikit ada rencana, memilih jiwanya nggak ke gereja. Sedikit ada masalah, kecewa kepada Tuhan. Karena kenapa? Belum berakar perjumpaan dengan Tuhan. Engkau dan saya harus mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Supaya mukjizat itu menjadi milik kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bergumul di dalam keheningan ini. Yang pertama tadi itu yang kita baca maaf, itu meletakkan segala derita yang dialami dalam kekuatan Allah. Itu artinya bergumul dalam keheningan, poin yang pertama. Poinnya yang kedua, belajar mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Belajar mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Biasanya ketika kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, biasanya ketika kita bergumul sendirian dengan Tuhan, pasti ada perintah di sana. Pasti ada perintah, pasti ada tuntunan di sana. Pada masa-masa engkau dan saya mengalami goncangan, engkau dan saya butuh tuntunan Tuhan. Butuh tuntunan Tuhan. Haleluya. Sehingga engkau tidak menyelesaikan masalahmu dengan caramu sendiri. Kalau kita berjuang pribadi sendiri, Bapak Ibu Saudara, maka biasanya kebanyakannya salah. Tetapi kalau Roh Kudus menuntun engkau dan saya, itu dahsyat, katakan amin. Karena Roh Kudus tidak pernah salah. Roh Kudus tidak menuntun engkau dan saya berbuat dosa. Roh Kudus menuntun orang percaya bertobat. Roh Kudus menuntun secara pribadi untuk berubah. Roh Kudus mengingatkan setiap kesalahan kita. Jadi bergumul di dalam keheningan artinya yang kedua, belajar mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dari kisah seorang Hana yang bergumul di dalam keheningan jiwanya, yang berjumpa, yang memiliki waktu khusus kepada Tuhan. Kita akan baca satu kisah di dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19
Ini panjang ceritanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan baca ayatnya yang ke 12. Dan 13, 1, 2, ya. Dan segera sesudah Elia mendengarnya, ia menutupi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Haleluya. Elia adalah orang yang luar biasa, nabi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara membaca nanti di kisah sebelumnya, kenapa Elia di dalam pelarian. Seorang nabi yang luar biasa sedang berlari, lari dari masalah. Masalahnya apa Bapak Ibu Saudara? Ada satu perempuan Izebel yang mengintimidasi seorang Elia. Padahal dia sudah memerangi 450 nabi Baal saja, 450. Saudara bisa membaca kisahnya di pasal-pasal sebelumnya. Seorang yang dahsyat, seorang yang luar biasa. Tetapi ada masanya di mana seseorang itu lemah. Ini hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika ada hamba Tuhan yang sedang lemah, jangan kau berkata, katanya hamba Tuhan, itu aja, begitu dia. Hamba Tuhan itu ada kalanya juga jiwa itu bisa lemah Saudara. Kenapa? Karena Elia dalam keadaan capek dia. Kan sudah mengalami peperangan, ya. Dan seorang wanita yang dikuasai oleh roh teluh mengancam, kalau besok tidak sama keadaan Elia dari salah satu nabi yang sudah dia bunuh itu, wah, berarti nyawanya juga terancam Bapak Ibu Saudara. Lari Elia kepadamu. Tapi Tuhan kita maha dahsyat, maha kasih. Ketika dia berlari sekalipun, Tuhan menyediakan roti dalam perjalanan. Itu roti surga Bapak Ibu Saudara. Sehingga Elia itu bisa kuat berjalan sampai ke gunung Tuhan. Sampai dia ke gunung itu Bapak Ibu Saudara. Itulah keadaan kita hari-hari ini. Pada saat engkau terintimidasi, pada saat engkau sedang dalam pelarian, saya berkata kepada saudara, jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Katakan amin. Apa jemaat Tuhan? Hadapi masalah kita bersama dengan Tuhan. Dia ada di sana. Dia ada di sana, bergumul di dalam keheningan jiwamu. Naik ke gunung kudus Tuhan. Elia seperti itu, dia tidak lari kepada yang lain Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada kalanya seperti lucu di hati saya ceritanya Bapak Ibu Saudara ya. Di pasalnya yang ke-19 ini kalau Bapak Ibu Saudara baca, mulai dari ayat yang pertama lalu menuju kepada ayat yang ke-6, ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu dia makan dan minum, kemudian berbalik pulang. Ini pemeliharaan Tuhan sempurna. Di dalam ketakutan kita, di dalam hal-hal yang kita alami, adakah engkau sedang dalam pelarian hari ini? Engkau sedang berlari dari sebuah masalah. Saya mau berkata, selesaikan masalah saudara. Hadapi masalah saudara. Kalau engkau salah, datangi orangnya, minta maaf. Harus diselesaikan. Kalau kita sudah berbuat salah, akui di hadapan Tuhan. Mari berperkara kepada Tuhan. Amin. Supaya ada tuntunan, supaya ada penyelesaian. Tetapi kalau saudara di dalam pelarianmu tidak berjumpa dengan Tuhan, maka masalahmu tetaplah masalahmu. Bahkan ada dosa yang mengintip di sana. Karena kenapa? Belum terbuka. Makanya di dalam pelepasan dikatakan ada tempat pijakan. Makanya kebohongan kecil akan menghasilkan kebohongan yang besar. Makanya tidak
jadi gunung, Bapak Saudara. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada satu keheningan yang luar biasa. Dikatakan yang pertama apa? Tidak ada Tuhan dalam api. Di dalam gempa tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Tetapi Elia bukan. Elia merasakan kehadiran Allah. Elia merasakan kehadiran Allah ketika dikatakan angin sepoi-sepoi basah. Sepoi-sepoi basah itu hening, Bapak Ibu Saudara. Engkau dan saya harus masuk dalam hal ini. Engkau dan saya harus merasakan keintiman dengan Tuhan. Ini berbicara keintiman. Karena kenapa? Kalau Elia tidak mengenal Allahnya, angin sepoi-sepoi basah ini bisa lalu. Dia tidak tahu apa. Tetapi karena sebelumnya dia mengalami Tuhan terlebih dahulu, dia sudah mengenal Allahnya. Ketika Allah hadir di dalam keheningan pun, dia sadar bahwa ya ini Tuhanku, ini dahsyat. Di dalam keheningan, telinganya pertama mendengar suara Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Duduk diam di kaki Tuhan. Bukan hanya pada saat ragu seperti mau gempa bumi. Gak ada Tuhan dalam gempa bumi. Di momen-momen ini ada momen-momen khusus Tuhan hadir dalam jiwamu ketika engkau berserah penuh kepada Dia. Dan engkau hanya membuka Tuhan, ini telingaku urapi mendengar suaramu. Katakan amin. Hati yang peka kepada kasih Kristus. Dan engkau berkata, yes, Dia hadir dalam hidupku. Aku merasakan kehadirannya. Haleluya. Bukan merasakan yang lain. Telingamu dan telingaku hari-hari kira-kira peka mendengar suara siapa? Mendengar suara Tuhan. Engkau bisa merasakan ketika Tuhan hadir. Atau pada saat orang lain dilawat oleh Tuhan, lalu saudara tidak merasakan apa-apa. Ada masalah saudara. Ada masalah di jiwa. Ada masalah di hati kita. Inilah hari-hari ini yang harus dibongkar, supaya gereja Tuhan masuk di dalam keheningan, masuk di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Harus masuk Bapak Ibu. Karena kalau tidak, ibadahku hanya rutinitas. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini setiap minggu, jiwamu tidak merasakan apa-apa, saya katakan engkau rugi Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam agamawi. Gereja kita bukan agamawi. Ibadah kita bukan agamawi. Ibadah kita adalah ibadah yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Latih hati nurani. Latih hati kita. Ini perlu latihan Bapak Ibu Saudara. Kemarin minggu lalu kami ada melayani yang bermasalah dengan mendengar suara iblis. Kita sudah usir, kita sudah layani oleh Bapak Gembala dan tim Bapak Saudara. Besoknya balik lagi. Lalu saya bilang, Tuhan, ini seperti apa ini 2 hari kami puasa untuk melayani. Lalu janji dengan Bapak jam 9. Tapi Tuhan izinkan untuk kami ngobrol, untuk kami berbagi firman. Sebelum Bapak datang Bapak jam 10 karena ada urusan. Tuhan izinkan saya berjumpa dengan Bapak, Mama, dan 2 anak ini, adik-beradik, Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan, masih kudengar iblis itu. Saya bilang, kalau engkau fokus kepada Tuhan, kalau roh kita ini fokus kepada Tuhan, kalau hati dan jiwa ini fokus kepada Tuhan, telinga ini hanya fokus mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Maka jangan heran ketika engkau dan saya dalam ibadah, engkau juga bisa mendengar suara setan, Bapak Saudara. Sebenarnya setan yang tidak ada, saudara hanya berhalusinasi. Karena kenapa? Engkau tidak fokus. Pada dasarnya engkau tidak fokus. Lalu dia tantang seperti menantang begitu buat saya. Seperti apa kalau dikatakan fokus itu Ibu Elda?
Saya bilang, kalau saya Pak melatih tubuh untuk beribadah kepada Tuhan, melatih saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melatih roh saya, telinga saya mendengar suara Tuhan. Kalau saya Pak, mau saya WM, mau saya jemaat, saya bilang gitu, rasa-rasanya kok masih kurang besarnya suara saya ini memuji Tuhan. Ya. Begitu melatihnya, makanya dikatakan oleh Paulus, aku memuji Tuhan, aku memuliakan Tuhan dengan rohku, aku memuji dan memuliakan Tuhan dengan tubuhku. Ini artinya apa? Roh, jiwa dan tubuh nyatu memuji Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Baru bisa kau dan saya belajar mendengar suaranya. Kalau penyembahanmu dan penyembahanku masih hanya sebatas Yehova, enak musiknya ya, lalu tepuk tangan. Itu belum masuk Bapak Ibu Saudara. Baru di jiwa itu. Kalau roh itu nggak ada musikmu, tetapi kau bisa menangis di hadapan Tuhan, itu hati yang berjumpa. Katakan amin. Roh yang berjumpa. Karena dikatakan barang siapa menyembah Bapa harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh bukan menyembah di dalam hanya sebatas pikiran. Hati. Karena hati ini tempat roh Allah. Saya katakan, kalau saudara yang dua ini masih ketika ibu menaikkan puji-pujian Bapa engkau baik, lalu engkau hanya ikut juga Bapa engkau baik, saya bilang itu rutinitas. Yang harus berjumpa dengan Tuhan adalah saudara berdua ini. Kalau saudara berjumpa di hadirat Tuhan, ada Tuhan di hatimu, melekati jiwamu, melekati hatimu, maka roh najis itu tidak akan masuk. Katakan amin. Karena kenapa? 3 pintu masuk iblis dalam hidup kita. Keinginan mana? Keinginan dari keangkuhan hidup. Itu pintu masuk. Keinginan mana? Melihat hal-hal yang najis lewat HP. Di hari kedua baru terbuka ini. Di hari pertama pelayanan kami tidak. Semua baik-baik. Tetapi di hari yang kedua bongkar habis. Dengan bapak-bapak, anak-anak muda kita semua, siapapun kita, jaga kekudusan hidup kita hari ini, supaya kau dan saya bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Jangan fokus kepada ketakutan. Elia setelah dia mendengar itu, dikatakan di ayat yang ke-13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Menyelubungi mukanya. Dia tahu siapa dirinya. Haleluya. Pada saat seseorang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia sadar diri. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Buat saya luar biasa. Buat saya luar biasa. Ketika seseorang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka dia sadar diri. Dia pasti rendah hati. Karena kenapa? Dia sedang berjumpa dengan yang maha agung, yang maha besar, sehingga dia menyelubungi mukanya dengan jubah. Ini berbicara kerendahan hati. Kita harus rendah hati. Kita harus sadar diri kita. Aku tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Kalau orang ini memiliki hal ini, ketika engkau dan saya dihina sekalipun, engkau dan saya tidak tersinggung lagi. Karena kita tahu, aku bukan siapa-siapa. Siapa saya? Tidak ada apa-apa. Ketika engkau dan saya tidak dianggap sekalipun, itu bukan lagi masalah. Haleluya. Di dalam perkumpulan sekalipun, karena engkau dan saya lagi mengiring Tuhan, lalu tidak dianggap, itu bukan lagi masalah. Karena kenapa? Tidak punya lagi harga diri secara jasmani. Karena hanya Tuhan standar hidup kita. Bukan manusia yang menentukan harga diri kita, tetapi kebenaranlah ketika kau dan saya melakukannya, itulah yang
Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia menganggap kita mobilnya berapa, merek apa mobilnya, keluaran tahun berapa mobilnya, tidak usah pikir. Masuk aja, naik ke gedung kudusnya Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena di sana engkau dan saya tahu siapa dirimu dan diriku sesungguhnya. Amin. Kalau berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya, gunung kudusnya, tempat tertinggi, maka ada perintah. Itu tadi yang saya katakan. Kita baca di ayatnya yang ke-15 di 1 Raja-Raja ini Bapak Ibu Saudara. Mulai dari ayatnya yang ke-14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini dia tetap perkataan yang sama dia ungkapkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Tetapi apa? Dikatakan mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kita merasa sendiri. Elia mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau pada masa-masa ini Tuhan izinkan engkau seperti hidupku sendiri, gak ada teman, gak ada yang peduli. Halo, saya mau berkata kepada saudara, engkau tidak sendirian. Makanya perbanyak firman, karena ada berlaksa-laksa malaikat berkemah di sekeliling orang-orang benar. Engkau dan saya tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau dikucilkan, kalau engkau seperti dibuang karena engkau melakukan firman Tuhan, jalanlah terus, majulah terus, lakukanlah terus kebenaran itu. Katakan amin. Karena kenapa? Lihat jawaban Tuhan di ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ini dahsyat. Ketika Elia mengutarakan isyaratnya bahwa Tuhan, aku sedang sendiri, hidupku sedang sendiri. Dia galau, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan gak menanggapi galaunya. Tuhan malah memberi satu tugas. Tugasnya apa? Mengurapi. Makanya kau dan saya hari-hari ini di masa-masa kau sendiri, dengar perintah Tuhan, dengar tuntunan Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita, fokus kepada suara Tuhan. Artinya apa? Ada kuasa, ada hal besar daripada masalahmu. Ada hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan di luar daripada penderitaan kita. Ada hal yang besar. Hal yang besarnya apa? Mengurapi, menugaskan. Tongkat kenabiannya justru dikatakan serahkan kepada Elisa, urapi dia. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau di dalam merasa sendiri, merasa galau, merasa sedih karena sesuatu, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini apa. Tetapi saya berkata, bergumullah di dalam keheningan jiwamu, naiklah ke gunung kudusnya Tuhan, sadari diri kita, rendah hati di hadapan Tuhan, maka ada perintah di sana, ada kuasa di sana, ada tugas, ada hal yang rohani yang Tuhan siapkan dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Lalu baru Tuhan berkata, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan, nah ini dia, meninggalkan 7.000 orang di Israel
yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi Elia pun dia kira dia cuma sendiri. Gak ada lagi, gak ada harapan ini. Gak ada harapan lagi, udahlah, selesai lagi, selesai. Padahal Tuhan pun meninggalkan 7.000 orang. 7.000 orang yang masih kudus, yang masih hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Ada di antara banyak orang yang Tuhan pilih untuk hidup kudus. Ini tentang kekudusan Bapak Ibu Saudara yang dikatakan yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tidak mencium dia. Makanya kita tidak boleh mencium patung. Haleluya. Tidak boleh kita mencium patung Bapak Ibu Saudara. Ada dasarnya, ini ayatnya. Cium patung yang menyerupai Yesus pun tidak boleh, karena itu kenajisan. Saudara punya kalung yang ada salib itu, yang ada gambar, ya saya bilangnya sih gak gambar Yesus itu, tapi ada orang lah yang disalib itu. Lalu saudara cium, lalu saudara celupkan ke air untuk dijadikan obat, itu kebencian di dalam Tuhan. Ini ayat. Kenapa kita tidak boleh mencium bahkan yang menyerupai patung Yesus sekalipun? Kenajisan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Makanya kita tidak boleh sujud menyembah Baal, menyembah berhala. Kita tidak boleh memberi hormat kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Ini berbicara peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Tuhan menyisakan 7.000 di Israel. Jadi engkau dan saya tidak sendirian. Amin. Berjumpalah dengan Tuhan di dalam keheningan jiwa kita. Bergumul di dalam keheningan. Naik ke gunung kudusnya Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Bergumul di dalam keheningan. Artinya sabar menanti waktunya Tuhan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Ini memang butuh keberanian, butuh ketekunan, butuh perjuangan. Yang namanya sabar menunggu itu kan paling pekerjaan yang paling berat ya. Kapan sih udah berkumpul ini 5 tahun, udah berkumpul ini Tuhan, mana sih jawabannya? Kalau jawaban doamu dan doaku hari ini belum dijawab oleh Tuhan, lakukanlah terus. Makanya engkau dan saya perlu berdoa dalam Roh Kudus. Saya senang dengan kesaksian Bapak Gembala yang pernah dia berdoa. Lalu ada satu masa Roh Kudus bilang kan, tidak usah lagi doakan itu. Itu Roh Kudus itu tuh dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dia pribadi yang hidup. Dia bisa ngomong kepada saudara. Karena Allah kita itu tuh hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah merasa seperti apa mendengar suara Tuhan, berarti hatimu udah dipenuhi yang lain. Makanya kehadirannya, makanya suaranya tidak bisa kita dengar. Harusnya bisa kita dengar. Baik lewat suara hati kita, baik juga lewat pendengaran secara langsung Bapak Ibu Saudara. Yuk, kami yang Bapak di sini. Begitu saya lewat dengan satu foto, terus aku dengar dunia orang mati, dunia orang mati. Kok aku lewat dengan foto ini kok dunia orang mati? Memang betul, ada foto orang mati di balik foto itu. Itulah Roh Kudus. Katakan di depannya semua hidup, semua orang yang hidup. Tapi di balik itu ada foto orang yang sudah mati ditempelkan di sana. Setiap kali saya lewat di depan foto ini, berbicara, saya dengar Bapak Ibu Saudara. Di ketika kanan ini, dunia orang mati, dunia orang mati. Apa dunia orang mati? Yang mana? Ada satu masa Tuhan izinkan untuk saya bisa melihat foto itu. Saya bilang, Roh Kudus, engkau tak pernah salah. Tetapi kadang-kala Roh Kudus ngomong berulang-ulang, kita mengeraskan hati. Apalagi kalau
semua, ya kan? Baru kita di Tuhan. Kalau seakan-akan rugi mah enggak kayak ini. Bapak saudara, belajar mendengar suara Tuhan, dengar tuntunannya, dengar perintahnya, taatlah. Amin. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar. Jadi kalau udah berulang-ulang nih berdoa nih, bergumul nih, Tuhan ini udah tahun berapa ini, umurku udah berapa, mana jodohnya? Ini kan banyak yang bergumul kan dengan itu. Siapa tahu Tuhan bilang gak usah doakan itu lagi, doakan bangsa-bangsa. Dasar. Kalau Tuhan berkata doakan bangsa-bangsa, gak usah lagi doakan jodohmu, lakukan saja. Kenapa? Karena bisa dari bangsa-bangsa itu nanti Tuhan kirim jodohmu. Haleluya. Bisa tidak saudara? Bisa. Dia yang punya cara. Haleluya. Dia yang punya program hidupmu dan hidupku. Jangan program hidupmu sendiri. Bahaya saudara. Dia yang memegang kendali. Amin. Belajar dengan suaranya. Belajar dengan suaranya. Haleluya Bapak Saudara. Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Ini saya senang, saya suka Mazmur Bapak Saudara. Ayatnya yang kedua, 1, 2, ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Haleluya, dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kita nanti-nantikan Tuhan. Jangan kecewa. Kalau sampai hari ini jawaban doamu belum engkau alami, maka nantikan lagi. Teruslah dalam tuntunannya. Karena kenapa? Ada satu masa lalu Ia Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Segala sesuatunya